Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Sindo Morgana Marbun, mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum 2020, Universitas Negeri Jambi, dengan NIM H1B1-240. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi partai politik berjudul Konsep Kelembagaan Partai menurut Teori Huntington, Vicky Randals, dan Lars Savan. Kita saksikan video berikut ini. Materi yang kedua yang berjudul Pelembagaan Partai Politik menurut Huntington, Vicky Randals, dan Lars Savan. Pelembagaan partai adalah proses pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku, sikap, ataupun budaya, sehingga partai politik dapat menjadi lebih dari sekedar organisasi. Pelembagaan partai politik mengandung dua dimensi. Dimensi yang pertama, internal eksternal, dan yang kedua, struktural latitudinal. Menurut Huntington, pelembagaan adalah proses di mana organisasi dengan tata cara untuk memperoleh tingkah laku yang lebih stabil. Samuel Huntington mendasari pemahaman pelembagaan partai politik dengan terlebih dahulu memahami persoalan stabilitas politik dengan menekankan adanya suatu tertib politik atau political order yang mengacu pada konsep stabilitas politik sebagai tujuan dalam pelembagaan politik. Tertib politik ini dapat dicapai tergantung pada pembangunan lembaga politik dan mobilisasi kekuatan sosial baru di bidang politik. Maka sebagai pembuka bagi keseluruhan gagasan, Huntington memulainya dengan kajian pelembagaan politik. Menurut Huntington, pelembagaan organisasi dan tata cara tertentu di dalam sistem politik dapat diukur dengan penyesuaian diri dan kelakuan kompleksitas, di mana kompleksitas, kesederhanaan, otonomi, subordinasi, dan persatuan pemecahan, di mana itu terdiri dari yang pertama, penyesuaian diri dan kekakuan, yang kedua, kompleksitas dan kesederhanaan, dan yang ketiga, otonomi dan subordinasi, dan yang terakhir ada kesatuan dan perpecahan. Pelembagaan politik menurut Huntington menemukan stabilitas sistem politik bersama-sama dengan kualitas partisipasi politik. Menurut Vicky Randals dan Lars, pelembagaan partai politik adalah sebagai sebuah organisasi yang memiliki aturan dan tujuan formal. Partai politik dapat terlihat melembaga dengan baik jika partai politik tersebut mapan dalam hal-hal pola perilaku, sikap, dan budaya secara terintegrasi. Randals dan Lars berpandangan bahwa pelembagaan partai politik yang baik merupakan persyaratan agar internal partai politik berjalan dengan stabil. Ada 4 aspek yang harus diperbaiki oleh partai politik. Di antaranya adalah yang pertama, kesisteman. Fungsi-fungsi partai politik yang dilakukan menurut urutan, prosedur, dan persyaratan disepakati dan diterapkan oleh partai politik baik formal maupun informal. Pelembagaan partai politik akan baik jika dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada dan hingga membentuk sebuah struktur yang teratur. Yang kedua, identitas nilai, yaitu ideologi dan platform partai yang berbasis sosial pendukungnya dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan partai. Partai politik yang memiliki ideologi dan basis yang jelas akan menggambarkan kelembagaan yang baik. Dalam hal ini sangat dibutuhkan penjelasan identitas, ideologi yang diperjuangkan oleh setiap partai politik. Dan
Yang ketiga ada otonomi kebijakan, di mana hal ini berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor di luar partai, baik dengan otoritas tertentu maupun sumber dana dan sumber dukungan massa. Juga yang keempat ada aspek revikasi, yaitu bagaimana partai mampu memberikan citra yang baik kepada publik, yang mampu mengangkat nilai kesetiaan, konsisten, dan memberikan dukungannya. Nah, dalam konteks Indonesia, saya berpandangan bahwa pelembagaan partai politik di Indonesia terjadi jika setiap partai politik di Indonesia mampu mengamankan 4 aspek kelembagaan yang di atas tadi. Maka tentunya suhu dunia politik perpartaian di Indonesia akan berjalan dengan efektif. Jika pelembagaan partai politik sudah baik, akan berdampak juga terhadap perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia itu juga. Kinerja partai politik sebagai pilar demokrasi tentu akan semakin kokoh dan membawa perbaikan pada aktivitas pemerintahan yang lebih lanjut untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut teori pelembagaan partai politik di atas, pemahaman kita menjadi dalam mengenai pelembagaan partai politik. Terlebih dahulu kita harus memahami persoalan stabilitas politik dan dengan menekankan adanya suatu tertib politik yang mengacu pada kondisi stabilitas sebagai tujuan untuk pembangunan politik. Menurut Vicky Landers dan Lars tadi, yang dimana ia menjelaskan bahwa pelembagaan partai politik adalah sebuah organisasi yang memiliki aturan dan tujuan formal yang dapat kita lihat jika partai politik Indonesia dapat melembaga dengan baik dan jika partai politik Indonesia mapan dalam memberikan hal-hal yang dengan pola perilaku, sikap, dan budaya yang terintegrasi. Berdasarkan 2 pemahaman di atas tadi, kita berpandangan bahwa pelembagaan partai politik adalah sebuah struktur yang mengintegrasikan partai politik sebagai sebuah sistem pemerintahan dengan tujuan sebagai alat pembangunan stabilitas politik. Nah, dari penjelasan tentang teori kelembagaan partai di atas dari 3 tokoh, yaitu Huntington, Vicky Landers, dan Lars Savan, saya menyimpulkan bahwa partai politik memang memiliki arti penting dalam sebuah sistem demokrasi, di mana partai politik diyakini sebagai suatu instrumen yang strategis bagi perkembangan demokrasi Indonesia di masa depan. Nah, di Indonesia sendiri sejak era reformasi terlihat terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Meskipun muncul berbagai reaksi terhadap eksistensi partai politik saat ini, berbagai pihak berharap bahwa demokrasi akan semakin baik apabila partai politik bisa menjadi profesional, demokratis, dan akuntabel. Menurut saya, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik ini dikarenakan partai politik tidak menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu partai politik tidak memiliki kemampuan yang mengarah dan mewakili kepentingan warga negara maupun menghubungkan warga negara dengan pemerintahan. Kondisi ini ditambah dengan persoalan pelembagaan partai politik yang belum terwujud dengan baik. Saya menilai bahwa partai politik di era reformasi belum dapat menjadi institusi publik yang menunjukkan tanggung jawab terhadap pemilihnya. Di era Orde Baru, partai politik menjadi mesin politik penguasa pelanggengan status. Sedangkan saat memasuki era reformasi, partai politik dipakai pada tuntutan masyarakat yang begitu besar, sementara partai politik belum siap dengan kelembagaan partai politik yang baik. Nah, menurut terhadap berbagai faktor yang meningkat terhadap kelembagaan partai yang belum berkembang baik, partai-partai yang ada umumnya relatif baru sehingga infrastruktur partai belum terbangun dengan baik.
Nah, selain itu, partai-partai kerap mengalami konflik yang menguras tenaga dan waktu sehingga tidak ada waktu untuk membangun pelembagaan partai politik itu sendiri. Nah, elit-elit Parati pun belum menjadikan ADART sebagai satu-satunya aturan dalam mengelola partai politik. Ditambah tradisi berpartai yang menghormati perbedaan budaya politik, demokrasi di kalangan elit partai belum tumbuh. Unsur patrimonialisme dan feodalisme masih kuat di kalangan elit partai. Parpol harus berfungsi dengan baik agar penguatan kelembagaan partai politik menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan dengan optimal. Upaya penguatan seperti penguatan platform politik, kaderisasi, rekrutmen politik, dan menciptakan kohesivitas internal partai adalah hal-hal yang segera dilaksanakan, di mana salah satu tokoh yakni aktivis konstitusional yaitu Refli Harun menyebutkan pandangan yang senada dengan yang saya katakan tadi, di mana menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik disebabkan oleh partai politik yang belum bisa menunjukkan tanggung jawabnya dan kinerja yang baik terhadap masyarakat. Masyarakat ikut pemilu karena berharap ada harapan yang lebih baik dari proses pemilu. Tapi dalam banyak hal saat wakil rakyat terpilih menjadi seorang pemimpin, perubahan yang diinginkan tidak cepat terjadi sehingga masyarakat yang tak sabar jadi putus asa. Ditambah lagi dengan pragmatis parpol yang hanya bekerja 5 tahun. Melihat kenyataan tersebut, Refli Harun menegaskan bahwa perlunya penataan ulang partai politik agar ke depan menjadi lebih baik di dalam maupun di luar. Nah, di dalam partai politik harus menjadi konstitusi partai yang benar-benar mencerminkan bagaimana fungsi partai politik dijalankan agar lebih demokratis. Sementara penataan partai politik di luar dapat dilakukan melalui kontrol dari masyarakat yang jelas melalui proses perundang-undangan. Seorang pakar politik dari pemerintahan Universitas Gadjah Mada yakni Ari Dwi Payana mengibaratkan partai politik sebagai setan yang diperlukan, di mana partai politik merupakan sebuah institusi penting dan diperlukan namun akan tetap juga paling tidak disukai. Penurunan tingkat kepercayaan terhadap partai politik karena publik melihat bahwa partai politik identik dengan konflik, aktor, dan patronasme dan pragmatisme kekuasaan. Pelebanggaan partai menjadi agenda yang mendesak, dimulai dengan proses pemantapan parpol baik organisasi maupun individu-individu dalam partai dalam rangka menciptakan pemulaan perilaku dan budaya untuk menghasilkan parpol yang representatif dan mampu menjalankan fungsinya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Ganjar Pranowo menyinggung tentang partai politik dalam pemilu. Ia menegaskan bahwa guna menyederhanakan partai politik di Indonesia diperlukannya aturan yang jelas dan tegas. Misalnya, jangan mempermudah syarat pendirian parpol. Mengapa? Karena saat parpol sudah berdiri, kenyataannya banyak yang tidak bertanggung jawab. Ganjar Pranowo menambahkan bahwa partai politik saat ini menghadapi berbagai persoalan pelik. Salah satunya adalah kaderisasi. Menurutnya, proses kaderisasi dan pendidikan politik kebanyakan partai saat ini masih lemah. Meskipun begitu, ada juga beberapa parpol yang sudah melakukan kaderisasi berkesenjangan. Fenomena kader partai yang pindah dari satu partai ke partai lain menunjukkan bahwa kaderisasi yang dilakukan belum berhasil menanamkan loyalitas yang kuat. Kaderisasi ini menjadi problem besar di partai politik. Untuk mengkader dan memberi pendidikan politik pada anggota pun memang tidak mudah dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, demikian materi pelembagaan partai yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun istilah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.